Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi gerak lurus berubah beraturan, merupakan kelanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu gerak lurus beraturan. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Jangan lupa alat-alat tulisnya disiapkan. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini masih tetap sama seperti minggu yang lalu. Kemudian untuk indikator atau tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami definisi GLBB, memahami perbedaan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, membedakan grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, menyimpulkan karakteristik GLBB melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak dengan kecepatan yang berubah atau benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap. GLBB dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu GLBB dipercepat dengan A positif, artinya nilai percepatannya bernilai positif. Kemudian yang kedua adalah GLBB diperlambat dengan percepatan bernilai negatif. Untuk GLBB, rumus yang kita gunakan nanti yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian yang kedua, A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Keterangannya, S itu adalah jarak dengan satuan meter, V0 kecepatan awal atau kecepatan mula-mula dengan satuannya meter per sekon, VT kecepatan akhir atau kecepatan setelah waktu tertentu dengan satuan meter per sekon, A percepatan atau perlambatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T adalah waktu dengan satuannya adalah sekon. Bagaimana? Sudah jelas ya? Kita masuk ke grafik GLBB atau grafik gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, grafik untuk GLBB dipercepat. Kalian perhatikan di sini ada 3 grafik. Yang pertama, grafik V terhadap T. Sama, yang kedua juga grafik V terhadap T dengan V0. Apa artinya? Untuk grafik yang pertama, V0-nya sama dengan 0. Tetapi untuk grafik yang kedua, V0-nya tidak sama dengan 0 atau mempunyai nilai. Kemudian grafik yang ketiga yaitu grafik S terhadap T. Nah, di sini untuk grafik GLBB diperlambat. Yang pertama grafik V terhadap T. Kemudian yang kedua grafik S terhadap T. Kalau sudah, kita coba untuk berlatih menggunakan rumus yang tadi sudah dipelajari. Nah, kita kerjakan latihan soal berikut ini. Diketahui sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah 3 sekon, kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Hitunglah yang pertama, percepatan sepeda. Yang kedua,
jarak yang ditempuh setelah 10 sekon. Jangan lupa kalau kalian mengerjakan selalu dituliskan, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui kecepatan mula-mula atau V0 sama dengan 5 meter per sekon. Kecepatan setelah 3 sekon atau VT sama dengan 8 meter per sekon. T-nya adalah 3 sekon. Sudah jelas untuk diketahui? Kita lanjut lagi. Yang ditanya A, percepatan. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu jarak yang ditempuh setelah 10 sekon. Jawab di sini A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Jadi rumus yang kita gunakan yang ini A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Kita masukkan nilainya. A sama dengan 8 dikurangi 5 per 3. A sama dengan 3 per 3 atau A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Sudah? Bisa ya? Kita lanjut yang B. Kita gunakan rumus untuk mencari jarak pada GLBB. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kita masukkan nilainya. S sama dengan 5 kali 10 karena tadi T yang kita gunakan adalah 10 sekon, sehingga kita memasukkan nilai T-nya adalah 10. Ibu ulangi lagi. S sama dengan 5 kali 10 ditambah setengah kali 1 kali 10 kuadrat. Atau S sama dengan 50 ditambah 50. Sehingga nilai S atau jarak yang ditempuh sama dengan 100 meter. Bagaimana? Sudah bisa? Nanti sambil diulang-ulang lagi dalam latihan soal. Sekarang kita masuk untuk materi gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tetapi dengan syarat kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Sehingga tidak mempunyai V0. Maka persamaannya menjadi, kalau tadi kita mempunyai persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat, di sini untuk S-nya kita ubah menjadi H, tetapi pengertiannya sebenarnya sama. Hanya H di sini kita ganti atau kita artikan ketinggian dengan satuannya tetap meter. Kemudian A, karena gerak jatuh bebas, A-nya kita menggunakan G, yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0, sehingga di sini persamaannya menjadi H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Bagaimana? Sudah jelas? Kita latihan soal dulu untuk gerak jatuh bebas. Nah, di sini soalnya sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 45 meter. Bila percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu yang diperlukan hingga menyentuh tanah. Jangan lupa diketahui, ditulis dulu. Diketahui di sini adalah H sama dengan 45 meter, kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan T, bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan
rumus atau persamaan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Kita masukkan nilainya, 45 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 45 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 45 per 5. Sehingga T kuadrat sama dengan 9 dan T sama dengan akar dari 9, yaitu 3 sekon. Bagaimana? Sudah jelas ya? Nah, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini kalian bisa memahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Untuk pertemuan atau pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.